Pernah gak sih lo buka Instagram atau LinkedIn terus tiba-tiba hidup lo terasa kayak gak ada apa-apanya? Temen lo udah ada yang kerja di tempat perusahaan yang bagus, udah ada yang punya bisnis, udah ada yang nikah, udah ada yang kelihatan financial stable. Sementara lo masih figuring things out, masih nyari tahu arah, masih membangun portofolio, masih membangun kepercayaan diri, dan yang paling menyebalkan adalah lo tahu bahwa setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. But somehow lo masih merasa tertinggal. Dan bagi lo yang merasa seperti ini, gue cuma mau bilang sesuatu. You're not behind. Maybe you're just growing in private. Halo, perkenalkan nama gue Lulu, atau lo juga bisa panggil gue Elina Crescent. Ini adalah YouTube pertama long form gue. Yuk lanjut. Kenapa kita merasa tertinggal? Menurut gue, masalah terbesar dari generasi kita adalah bahwa kita lebih sering melihat hasil orang lain ketimbang melihat prosesnya. Lo lihat seseorang yang mendapatkan pekerjaan impiannya, tapi lo nggak lihat kan berapa kali dia ditolak. Lo juga melihat seseorang yang membangun bisnis, tapi lo nggak lihat kan seberapa bertahun-tahun ketika bisnisnya itu mungkin gak menghasilkan apa-apa. Kemudian lo juga melihat seseorang yang confident, tapi lo gak tahu kan berapa lama dia membutuhkan waktu untuk bisa mengenal dirinya sendiri. We compare our behind the scenes with someone else's highlight reel, dan tentu aja kita akan merasa kalah. Ada fase yang menurut gua sering banget disalahpahami, namanya the invisible season. Fase ketika dimana lo gak lihat sama sekali adanya perubahan dalam diri lo. Gak ada achievement besar, gak ada announcement, gak ada yang bisa lo upload dan bilang, look, I'm finally making it. Tapi sebenarnya lo tuh sedang berubah. Cara lo berpikir berubah, standar lo berubah, cara lo memilih orang berubah, cara lo juga menghadapi masalah pun berubah. Lo mulai tahu mana lagi yang gak cocok buat lo mulai bisa mengatakan no, lo mulai bisa belajar mengelola emosi, lo juga mulai membangun skill, mulai memperbaiki diri. Masalahnya, semua itu gak kelihatan dari luar. Kita tuh sering berpikir bahwa progress itu harus terlihat, seperti promotion, money, relationship, degree, followers, business, achievement, dan lain sebagainya. Padahal ada progress yang bentuknya tuh jauh lebih sederhana. Misalnya, dulu mungkin lo panik nih, gampang panik kalau misalnya sesuatu nggak berjalan sesuai dengan rencana, tapi sekarang lo udah mulai bisa berpikir dan berhenti sejenak. Terus mungkin juga dulu lo orang yang butuh validasi, tapi sekarang lo udah mulai berani berdiri dengan keputusan lo sendiri. Atau lo mungkin dulunya orang yang doing something tuh harus sampai burn out, tapi sekarang lo udah tahu nih kapan lo harus berhenti. Atau juga mungkin dulu lo adalah orang yang takut mengecewakan orang lain, tapi sekarang lo udah berani untuk set boundaries, and that is growth. Mungkin gak instagramable ya, tapi itu tetap growth. Ini adalah part yang paling penting menurut gue. Timeline-nya orang lain itu bukan deadline buat hidup lo. Misalnya temen lo umur 24 tahun udah punya sesuatu, good for them. Lo belum, that's okay. Terus kalau mereka udah tahu career path-nya, good. Lo masih exploring, that's okay too. Karena hidup itu bukan suatu ujian yang harus orang selesaikan di halaman yang sama,
Ada orang yang menemukan dirinya lebih cepat, ada orang yang membutuhkan lebih banyak pengalaman, ada orang yang harus kehilangan lebih dulu, ada juga orang yang harus berjalan berliku-liku menemukan perjalanan yang akhirnya dia menemukan dirinya di sana. So, different doesn't mean wrong. Nah, di sini gue mau jujur, kalau gue tuh selalu menggunakan kalimat growing at your own pace. Tapi jangan sampai kata-kata I'm moving at my own pace itu menjadi alasan untuk lo yang sebenarnya tuh lo tuh takut. Atau lo alih-alih berkata I'm not behind menjadi alasan bahwa lo nggak melakukan apa-apa gitu jadinya. Trusting your pace doesn't mean staying still. It means moving without constantly punishing yourself for not being somewhere else. Lo tetap perlu berusaha, belajar, mengambil resiko, bertanggung jawab terhadap hidup lo, tapi you don't have to hate yourself into becoming better. Mungkin sekarang lo lagi ada di fase yang gak ada yang bisa dipamerkan. Lo lagi membangun, lo lagi belajar, lo lagi saving money, lagi memperbaiki skill, lo lagi mencari arah, lo lagi mulai mengenal diri sendiri, lo juga lagi belajar untuk lebih stabil, dan mungkin belum ada yang notice, and that's okay. Not every chapter needs an audience. Ada hal-hal yang memang lebih baik dibangun secara diam-diam. Karena saat fondasi sedang dibangun, memang belum banyak yang bisa dilihat. Jadi mulai sekarang, ketika lo berpikir, am I behind? Coba ganti pertanyaannya. Bukan kenapa gue belum seperti mereka, tapi apakah gue sedang berjalan menjadi lebih baik dari versi gue yang dulu? Bukan why am I so late, tapi what am I building right now? Bukan why isn't my life impressive yet, tapi is my life becoming more aligned with who I actually wanna be? Because maybe yang lo butuhkan itu bukan kehidupan yang lebih cepat. Maybe you need a life that's more yours. Kalau sekarang lo merasa hidup lo sedang terasa lambat, kalau lo merasa semua orang sedang bergerak sementara lo masih di tempat, gue ingin lo ingat satu hal ini. You are not necessarily behind. Mungkin lo sedang membangun sesuatu yang saat ini tuh belum terlihat. Mungkin lo sedang menjadi seseorang yang saat ini tuh belum bisa lo kenali sepenuhnya. Mungkin lo sedang belajar hal-hal yang gak akan langsung menghasilkan achievement, tapi suatu hari akan menjadi fondasi hidup lo. So don't underestimate the quiet seasons, the small steps, the version of you who keeps showing up, even when nobody is watching you. Karena mungkin you're not behind, you're just growing in private. Kalau sekarang lo merasa progres lo belum kelihatan, keep going, just keep going. Karena gak semua pertumbuhan itu harus disaksikan orang lain untuk menjadi nyata. So, sekarang gue mau tanya sesuatu sama lo. Apa yang sekarang sedang lo bangun, tapi belum banyak orang lain yang tahu? Tulis di kolom komentar, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun ya. Tapi supaya suatu hari nanti ketika lo kembali ke kolom komentar, lo bisa bilang, oh ternyata waktu itu gue memang sedang bertumbuh. Kalau lo suka sama video ini, membantu lo dan relatable banget buat lo, don't forget to subscribe, like, and share. Karena kita di sini akan belajar tidak untuk menjadi manusia yang paling cepat, tapi kita akan belajar menjadi manusia yang lebih sadar, tenang, dan tetap bertumbuh tanpa harus menghancurkan diri sendiri. Alright, see you in the next one. Bye.